Santika Group sukses go public. Putri Santika, CEO, kekayaannya ratusan miliar, juga mengumumkan kabar pernikahan, sukses di karir dan cinta. Semua tahu besar. Jangan. Istriku kaya. Cepat telepon dia. Cih, Ibu Santika nggak angkat telepon kita. Kalau nggak bisa bayar, tinggalkan satu tangan. Handycam. Ini untuk bayar hutang judi. Yang lebih, anggap saja hadiah. Memang Ibu Santika sangat murah hati. Bapak Gunawan, kamu beruntung punya istri sepertinya. Tika. Berkat kamu kali ini, mereka tipu aku. Rizal, ini terakhir kali. Kalau main judi lagi, kita cerai saja. Aku bersumpah, takkan judi lagi. Aku ke kantor bantu kamu. Kita nanti hidup rukun saja. Gak usah ke kantor, asal gak judi. Oh, belum tanya. Ini siapa? Dia Rani Pratama, dia mahasiswi yang kubantu. Sekarang dia lulus. Kubawa dia ke sini, biar... Bapak Gunawan, sudah lama dengar Ibu Santika cerita soal Bapak. Bu Santika? Aku nggak enak badan. Kalau ada urusan, besok saja. Jalan. Maaf ya, Pak Kusuma. Salah naik mobil. Suamimu gimana sama kamu? Suamiku. Dia sangat cinta aku. Permisi, Pak Kusuma. Berani main di rumah? Tak takut istrimu tahu? Dia itu kerja gila. Lagian mana bisa dibandingin dengan hubungan kita yang lama. Sebelum rencana jalan, tak boleh sampai dia tahu hubungan kita. Tenang saja. Mulai besok, semua milik Putri akan jadi milikku. Kamu sering bilang jantung berdebar, mimpi buruk, mungkin karena terlalu stres. Dokter ini aku susah payah baru dapat janji temu. Sayang, kamu sangat baik. Ini sudah seharusnya. Dokter, dia sudah pingsan. Mulai operasi wajah. Baik. Kamu sering bilang jantung berdebar, mimpi buruk. Mungkin karena terlalu stres. Bukankah ini tugasku? Dokter ini susah payah kutemukan. Sayang, kamu begitu baik padaku. Sayang, bukankah aku lagi konsultasi psikolog? Rani Pratama, Putri biayai kuliahmu. Kasih kesempatan kerja di Santika. Kau malah tidur sama Rizal. Ini caramu balas budi. Tuliskan juga. Kau ngapain, Rina? Aku Putri Santika. Kau Putri, kau pantas. Aku teman dekat Tika, bisa salah orang. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Kau membuatku Tika dengar penjelasanku. Saat bangun, aku ketemu dia di ranjang. Dia terus panggil aku sayang. Aku percaya kamu. Sayang. Rani Pratama, aku tahu kau yatim piatu. Aku berusaha bantu kau. Tak sangka kau berani menggantikan aku. Ini... Gak mung. Ini wajah Rani. Rani,
kau tukar wajahku? Rani Pratama, kamu sakit jiwa sekali. Sekretaris Wulandari, 2 hari lalu kita baru dapat proyek besar. Aku baru naikkan gajimu. Semua karyawan tahu soal ini. Halim, cuma kau tahu aku alergi kacang. Cukup. Lihat baik-baik. Kau Rani Pratama. Seumur hidupmu cuma bisa jadi Rani. Sedangkan aku yang Putri Santika. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Jangan sampai masuk kantor lagi. Lepaskan aku. Jangan berisik, kata Santika. Sebelum orang rumah sakit datang, jangan berani kabur. Aku Putri Santika. Masih tidur? Kau pikir siapa saja bisa jadi Bu Santika? Kau kerja saja. Sayang, aku Putri Santika. Kau pasti ingat kita bertemu di kafe. Aku diganggu pacar kencan. Kau yang menolongku. Sudah. Tentu saja aku ingat. Lagi pula, orang yang permalukanmu itu, aku yang suruh. Apa maksudmu? Artinya, dia tahu dari awal kau Putri Santika. Bodoh. Demi kau kurang menderita, aku khusus undang. Dokter bedah paling hebat. Skillnya sangat jago. Tak ada yang mengenalmu. Kenapa kau tega begini? Kita suami istri. Kau sudah lupa janji kita. Masih berani bicara? Rani, sudah lama saling cinta. Kalau bukan demi kau bantu tuntaskan utang judi 30 miliar, mana mungkin aku nikahimu? Kalian sudah kenal dari awal. Masih ingat saat kau mulai menolongku? Aku pernah cerita soal teman mas. Itu Rizal. Kau tahu rasanya menonton orang yang dicintai berselingkuh dengan orang lain? Putri, semua ini salahmu sendiri. Rina benar, aku menolongmu, ternyata menimbulkan bencana. Terus kenapa? Sudah tak bisa diubah lagi. Selama hidupmu, kau harus pakai wajahku. Semua teman dan kerabatmu akan anggap kau telakor yang godain suami Putri. Sedangkan aku akan pakai identitasmu. Hidup mewah seumur hidup. Jangan mimpi. Bu, Santika, ibu Anda koma. Perlu tanda tangan untuk tindakan. Dokter, tolong selamatkan ibu. Bukan, aku tak mau operasi. Butuh tanda tangan keluarga. Tanpa tanda tangan Ibu Santika, kami tak bisa operasi. Dokter, aku Putri Santika. Tolong selamatkan ibu. Tolong. Yang harus kau sujudkan itu aku. Bu Santika. Dokter, lanjut saja. Maksud ibu, dia tak setuju operasi. Kami perlu bahas dulu. Dokter. Rani, ibu tak pernah bilang begitu. Di luar itu, Tika. Mama sudah bangun. Bagaimana rasanya? Kamu siapa? Kamu Tika? Wajahmu kenapa? Mama, kamu kenal aku. Mama, kamu kenal aku? Anak bodoh, kau berubah jadi apapun, Mama pasti bisa mengenalmu. Sebenarnya ada apa ini? Aku bosan wajah lama. Khusus operasi. Kamu suka nggak? Cantik. Sudah operasi banyak. Pasti sakit sekali, kan? Nggak sakit, Mama. Sepertinya Tante suka wajahku. Sebenarnya ada apa ini? Rani, keluar dari sini. Aku keluar. Siapa yang tanda tangan ibumu? Tika, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Rizal bersama dia? Tante belum tahu, kan? Putrimu sekarang bukan Putri Santika. Dia Rani Pratama. Pelakor yang godain suami Direktur Utama Santika Corp. Sekarang dihina semua orang. Kau dan Rizal yang merebut identitasnya. Rizal, kau lakukan ini apa kau nggak malu, Tika? Mama, tenanglah. Mama. Oh ya. Sekarang dia, surat persetujuan operasimu tak bisa ditandatangani. Barusan dia sujud di luar memohon padaku. Sudahlah. Kau. Mama. Mama, Bu Santika, mohon tabah. Mama. Kau yang bunuh ibuku. Kau cari mati. Jangan gila. Karena kau bodoh, ibumu tak bisa operasi. Kalau tidak, kok cuma omonganku langsung mati. Yang bunuhnya kau. Di kuburan, pasti dia tak tenang punya anak sepertimu. Bukan begitu. Tenang saja. Sebagai putrinya, pemakaman ibu akan kuadakan mewah. Tapi kau takkan bisa lihat. Apa maksudmu?
Ini dokter rumah sakit jiwa yang kucarikan untukmu. Semoga kau cepat sembuh. Bodoh. Jiwa sakit apa? Aku bukan. Nomor 788 sudah bangun. Sekarang saatnya minum obat. Mama! Cepat, cegah dia. Bu Santika, semoga tenang. Bu Santika, semua sudah siap. Kapan dimulainya pembakaran? Sekarang saja. Saat Mama masih hidup, aku tak pernah temani dia. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah cepat kubiarkan dia beristirahat. Nomor 758 tenang lah. Aku mau lihat Mama terakhir kali. Jangan gerak. Atau Pak Saki. Ini melanggar hukum. Mama. Semua yang masuk bilang begitu. Akhirnya selesai. Putri si bodoh itu masih di rumah sakit jiwa, berjuang keras untuk keluar. Bapak Kusuma, Bu Santika hari ini terasa aneh. Aku Arif Kusuma, Direktur Utama Kusuma Group. Arif Kusuma. Turut berduka atas kematian ibu. Khusus datang ucapkan bela sungkawa. Bu Santika, semoga tenang. Terima kasih Pak Kusuma. Tak sangka di pemakaman ibu, Pak Kusuma juga datang. Wajib saja. Kami senang berdiskusi kerjasama. Kabarnya isi Ibu Santika stabil. Kalau tidak, pasti sudah datang jenguk. Tak terkira. Pak Kusuma tak salah. Entah, Bu Santika, kerjasama kita dulu masih berlaku. Tentu saja berlaku. Tapi belakangan ini aku sibuk sekali. Pak Kusuma, kami pamit dulu. Pak Kusuma, kapan kita diskusi kerjasama? Kenapa aku tak tahu? Kamu mungkin kena gula darah rendah. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ingat, jangan olahraga lapar lagi. Cari tahu apa yang terjadi pada Putri Santika. Semua yang datang ke sini mengaku sehat dan mau kabur. Sudah masuk mau keluar, sebaiknya kau jaga diri. Jangan ganggu orang lain. Kau menghalangi. Freak, tiap hari cuma bisa hina. Mama Mata sehat. Sekarang aku bisa dapat uang banyak. Mama tak usah jahit lagi demi hidup. Aku tahu, ini jahitan untukmu. Untukku? Seorang ibu tak minta kau kaya raya. Cuma minta putriku selama hidup aman dan sehat. Aku pasti akan aman dan sehat. Aku juga mau dapat uang banyak buat biaya pensiunmu. Baik. Dasar licik. Gimana? Sudah ketemu? Dasar jalang. Kapan dia bisa masuk ke Kusuma Group? Apa kerja sama mereka sebenarnya? Kalau Arif ketahui hal ini, semua usaha kita sia-sia. Awalnya mau kuserat nyawa dia. Sekarang. Ganti obat. Ada apa? Dokter di sini tak pernah muncul malam, jadi ada yang mau menyakitimu. Sudah biasa. Kau mau keluar? Biar aku bantu. Kau satu-satunya teman kamar yang tak ganggu aku berhitung. Aku suka kau. Jadi, bisa ku bantu hack ruang pengawas? Setiap malam jam 9, waktu pergantian perawat, ada jeda 5 menit. Tak ada pengawas. Sekarang juga, kau bisa pergi. Mama, aku pasti keluar dan balas dendam untukmu. Ibu Santika, maksud ibu semua saham perusahaan dipindahkan ke Bapak Gunawan?
Benar. Perubahan saham sebesar ini takutnya akan menimbulkan keraguan Dewan Komisaris. Sekretaris Wulandari, keputusanku kapan kamu berani mengaturiku? Maaf Ibu, aku segera urus. Kenapa Ibu Santika belakangan seperti orang lain? Sekarang Putri pasti sudah dihabisi orang yang kamu kirim. Saat semua saham milikku, kita akan memiliki segalanya. Saat semua saham milikmu, jangan tinggalkan aku ya. Mana mungkin? Aku sayang kamu. Tak becus, kok bisa sampai kabur? Maaf Ibu Santika, kami tak sangka dia punya bantuan. Aku meremehkannya. Yang terpenting, cari dia sekarang. Jangan sampai dia rusak rencana kita. Dia akan datang sendiri. Arti Abu, ibunya yang sialan itu, masih ada di tanganku. Bapak Kusuma, Bu Santika selalu baik-baik saja. Tapi mahasiswinya, yang didukungnya katanya godain suaminya, ketangkap di ranjang. Tapi anehnya, di lokasi, Rani Pratama terus bilang dia Putri Santika. Katanya dia gila. Terus, dia dikurung di rumah sakit jiwa. Rani Pratama? Benar, Pak Kusuma. Lihat babau, beli babau, 5 babau terakhir. Siapa cepat, dia dapat. Makan di sana, jangan ganggu jualanku. Putri Santika menyampaikan duka atas kematian ibu. Dia juga menyatakan akan hormati wasiat ibu menyebarkan abunya ke laut. Rani Pratama. Kau yakin cari ini dia akan datang? Sekarang ada apa yang lebih penting dari abu ibu? Rani Pratama, ku beraskan kau. Lepaskan. Putri, aku sudah kasih kabar buat panggil kamu. Pasti sudah siap semua. Kamu bodoh sekali. Aku pun meragukan bagaimana kamu bisa bangkitkan Santika sampai hari ini. Kau sudah rancang ambil segalanya dariku. Kenapa sampai abu ibuku kau tak lepaskan? Aku mau lihat kau kehilangan segalanya dan merayu padaku. Aku selalu penasaran. Dulu kau yatim piatu, aku biayai kuliahmu. Lalu atur kerjamu. Makan pakai, aku selalu ingat kamu. Kau tak perlu terima kasih. Tapi kenapa kau begitu benci aku? Siapa butuh belas kasihanmu? Aku cuma alat buat kau pamer kebajikan palsumu, tempat sampah saja. Yang kau kasih cuma sisa dari celah jari yang sedikit itu. Kau tak butuh sampah yang tak kau perlukan. Kenapa kau kasih aku harus terima dengan terima kasih. Kau selalu pikir begitu? Aku cuma mau kalungmu itu. Kau malah bilang, mau. Kerja keras cari uang sendiri. Kenapa kau ajak aku ke dunia mewah ini, tapi tak kasih hidup yang setara? Gak ada cara. Kau tak kasih, aku ambil. Kau tahu kenapa aku pilih ke pantai? Kau mau apa? Biar kalian berdua bisa temani di jalan reinkarnasi. Ini kebaikan terbesar dariku. Tentu saja, demi biar kalian berdua bersama di jalan akhirat. Jangan! Rani, hentikan! Mama! Kamu dan Arif Kusuma akhir ini berhasil. Kerja sama apa? Bilang saja. Mungkin aku izin kamu menguburkan ibumu. Aku gak ngerti maksudmu. Masih sok tahu. Ini kesempatan terakhirmu. Kenapa Arif datang ke pemakaman ibumu? Kalian kerja sama apa? Aku dan Arif tak pernah kerjasama. Siapa tahu dia ke pemakaman ibu. Mungkin dia nak si aku. Kau pikir kalau dia lihat kamu palsu, apa dia curiga? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kau pikir kau bisa ambil segalanya? Segala sesuatu di Santika, tiap sudutnya, adalah hasil kerja kerasku selama berhari-hari. Staf Santika Corp, hormati kemampuanku. Maka mereka tetap di Santika. Sedangkan kau, palsu yang cuma cantik saja. Kemana kau yakin bisa mainkan semua orang sesukamu? Diam kau! Kau nanti akan hidup di bawah bayang-bayang kejayaanku. Seperti tikus di selokan. Tak pernah tenang. Kalau suka bicara, tunggu sampai di jalan akhirat. Bicara saja sama ibumu. Bersihkan tempat ini. Jangan ada sisa jejak.
Selamat kembali, Bapak Pratama. Selamat kembali, Bapak Pratama. Pak Satria, kamu legenda di perusahaan ini. Kami nggak bisa kehilanganmu. Maaf, Bu Santika. Perusahaan belakangan ini kacau. Aku tak bisa bertahan lagi. Pak Satria. Bu Santika, ini sudah 5 tahun terakhir. Direktur ke-10 yang pergi. Ku kontrak kau cuma buat dengarmu bilang omong kosong yang semua orang tahu. Kenapa kau pilih orang sampah begini? Kami butuh orang saat ini. Bilang saja. Kali ini kalah berapa? Biasanya nggak pernah ke kantor. Aduh, kok kamu? Kali ini aku datang karena perusahaan kita ada harapan. Orang kaya TKI Negara Nusantara, Bapak Pratama kembali. Mau investasi banyak perusahaan untuk pertumbuhan ekonomi bersama? Aku sudah cari tahu. Bapak Pratama ini punya aset hampir triliunan di luar. Pemerintah Nusantara pun hormati dia. Kali ini dia investasi. Kalau dapat investasinya, Santika tak cuma selamat, bisa jadi lebih sukses. Bu Santika, Pak Gunawan. Aku dapat kabar barang puncak lelang ini milik Bapak Pratama, karya terakhir Master Wijaya yang paling disukainya. Demi dapat investasinya, kita harus dapatkan lukisan ini. Dimas, siap? Percayalah padaku. Bos-bos, selanjutnya, ini barang terakhir kami, juga pusaka galeri kami. Master Wijaya, karya terakhirnya, rumah di Lembah Hijau, harga dasar 2 miliar. Mahal sekali. Memang tak murah. 9 miliar. 9 miliar sekali. Bu, tadi kan tawar 10 miliar. Ada yang mau ikut tawar? 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar. 12 miliar. Kamu? Nyonya ini tawar 12 miliar. Bu Santika mau ikut tawar? Aku kembali. 1 miliar 1100 juta. Ada yang mau menambah lagi? 1 miliar 200 juta. Nih, Santika tawar 1 miliar 200 juta. 2 miliar. Nyonya ini tawar 2 miliar. 2 miliar pertama, 2 miliar kedua. 2 miliar 900 juta. 3 miliar. Nyonya ini langsung tawar 3 miliar. 3 miliar pertama, 3 miliar kedua. 3 miliar 900 juta. 5 miliar. Sudah jauh melebihi harga lukisan ini. Dana perusahaan tak sanggup. Mending serahkan saja. Kita cari cara lain. Gak mungkin. 6 miliar. Kamu gila. 6 miliar pertama. Nih, Santika memang hebat. 6 miliar kedua. Aku tak mau. Kamu mainin aku. 6 miliar ketiga. Selamat ya Santika. Anda dapat lukisan Master Wijaya. Rumah di Lembah Hijau. Dasar jalan. Kamu sengaja menaikkan harga. Kau berani pukul aku? Hani, aku kasihmu 5 tahun. Kenapa kau tak ada kemajuan? Putri, waktu itu... Kenapa? Aku nggak mati waktu itu. Kamu kecewa ya? Enggak, aku menyesal. Menyesal waktu itu kenapa nggak habisi kamu, biar kamu mati total. Sayang sekali. Sekarang menyesal juga nggak berguna. Enggak, jangan lupa. Sekarang aku Putri Santika. Apa senjatamu melawanku? Halo, aku mau lapor. Aku curiga wanita ini sengaja ganggu harga di lelang. Bu Santika, lelang kami tegas menindak gangguan pasar. Lagian tiap tamu lelang kami verifikasi asetnya. Apa buktinya? Namanya Rani Pratama. Dulu aku beri dia beasiswa. Tapi dia balas budi. Dia godain suamiku. Aku tangkap langsung. Jadi aku kirim dia ke rumah sakit jiwa. Waktu itu ada di berita. Bagaimana orang yang sikapnya buruk dan gila bisa keluarkan 5 triliun beli lukisan? Aku ingat kasus ini. Sempat heboh. Saat ditangkap, dia bilang dia Bu Santika. Dia mau jadi Bu Santika. Ngimpi. Dia gila. Demi hancurkanku, kau tak segan hina diri. Lihat, kamu lagi ngomong kosong. Bu, bagaimana kamu masuk ke sini? Jadi tanpa verifikasi, kau anggap aku tak layak masuk lelang? Kami tak dapat verifikasi asetmu. Jika tak bisa jelaskan, kami terpaksa panggil pihak hukum. Dia undanganku. Jelasku, cukup. Dia yang aku undang. Masih ada masalah? Bapak Kusuma, dia teman Bapak, tentu tak ada masalah. Ini salah paham. Aku minta maaf, Nyonya.
yang harus minta maaf padanya. Bukannya Ibu Santika. Maaf, Bapak Kusuma. Mungkin Bapak tak tahu. Wanita diperlukan Bapak yang dulu godain suamiku, si Jalang. Jadi saat ketemu dia, tak bisa tak marah. Sayang, kamu gak bakal percaya sama dia, kan? Aku tak bermaksud menghinanya. Aku cuma tak mau Bapak Kusuma ditipu orang. Soalnya hasrat orang tak ada habisnya. Dia bahkan berhayal jadi aku, mau gantiin semua dariku. Enggak, sayang, jangan salah paham sama aku. Berita dulu itu, soalnya siapa yang lebih kaya darimu? Kau bilang aku godain suamimu. Dia tak sekaya Arif, tak setampan Arif. Kenapa aku harus godain dia? Benar. Meski Pak Gunawan tampan, Pak Kusuma lebih hebat. Bukan orang bodoh. Aku juga pilih Pak Kusuma. Pak Kusuma, jangan sampai kau ditipu oleh wanita yang suka omong kosong ini. Omong kosong. Jadi Ibu Santika berarti. Aku tak sehebat Santika Kor. Enggak. Sayang, hari ini aku tak dapat barang yang aku suka. Tak seru. Ayo, pergi. Ikut saja. Berhenti. Ibu Santika, lukisan rumah di Lembah Hijau sisa pembayarannya. Tunggu, Bu Santika. Lukisan rumah di Lembah Hijau belum dibayar sisanya. Intinya, Bu Santika susahin wanita lemah ini apa tak mau bayar sisanya? Diam! Maaf ya, biar kami suami istri bicara dulu. Kau terpancing tawa 600 miliar. Ini sudah semua. Kita lupakan saja. Kita bahas nanti. Maaf ya, jangan-jangan ternyata Bu Santika tak sanggup bayar 600 miliar. Harusnya bilang saja, bikin aku lepasin lukisan kesukaan ini. Bu Santika, menolak bayar bukan cuma uang mukanya kami tarik, juga masuk daftar hitam industri. Kami pasti beli lukisan ini. Sisa pembayaran segera kami transfer. Kau gila? Kita tak mampu bayar. Aku baru dapat kabar dari kantor. Kami dapat tawaran kerja sama Pak Pratama. Asal dapat investasi ini, 600 miliar itu. Maaf ya, kami pasti beli lukisan ini. Bapak Kusuma, aku mau ingatkan. Wanita yang sombong cuma bisa bergantung pria, takkan bantu bisnis Bapak. Kau tak apa? Tak apa, harusnya terjadi juga. Tapi, itu kan baru saja dimulai. Aku tahu kau pasti datang. Bapak Kusuma. Bu Santika, bicara saja langsung. Kukira Bapak datang. Sudah tahu maksudku? Aku bukan Rani, si sampah yang tak berguna. Kusuma, Santika. Keduanya perusahaan kuat. Jika kita kerjasama, pasti bisa bangun kekaisaran bisnis yang tak tertandingi. Jadi maksudmu, aku jadi simpananmu? Kenapa Bapak bicara begitu? Aku tahu selama ini bersama Rani cuma demi menarik perhatianku, kan? Atau kau anggap aku musuh? Ayo, kita ucapkan selamat kepada juara 1, Putri Santika. Juara kedua, Arif Kusuma. Maaf ya, aku lebih hebat. Tapi aku akui, kau memang lawan yang hebat. Cuma lawan saja. Hah? Apa? Gak apa-apa, kau juga satu-satunya lawanku. Memang, Rani tak bisa dibandingkan dengan Putri dan aku. Hanya anggap Putri sebagai lawan. Bapak Kusuma, kau bilang apa? Kenapa aku tak paham? Maksudnya kau tak pantas. Cepat pergi. Kenapa kau di sini? Aku di sini. Apa salahnya? Kau main-main denganku. Selamat jalan. Kau, Arif Kusuma, kau pasti menyesal. Wine ini enak juga. Rani sungguh berani keluarkan uang demi acara ini. Kalau tak senang, bilang saja. Baiklah, aku akui. Lihat Rani pakai wajahku buat hal-hal menjijikan. Aku beneran kesal. Tenang saja. Aku bantu kau ambil semua milikmu, termasuk wajahmu. Sebenarnya aku mau tanya satu hal. Saat kau menolongku dulu, aku penasaran. Kenapa kau bisa jadi orang kedua yang bisa mengenalku? Matanya
Oh. Matanya Rani kotor, tapi matamu memancarkan cahaya unik. Jadi dimanapun, aku langsung tertarik. Wajah tampan memabukkan. Putri, kau tahu kau gampang mabuk, masih berani minum. Tapi Arif sudah tidur. Kelihatan manis juga. Mau lari kemana? Aku agak haus. Kau menghindari apa? Arif, kita sudah dewasa. Kita sudah dewasa, jadi aku bisa tanggung jawab atas tindakanku. Acara Kusuma 2 hari lagi. Aku akan melamarmu di depan umum. Tak usah kau tanggung jawab. Jadi kau juga tak mau tanggung jawab? Hah? Sudah tidur denganku, tapi tak mau kasih aku status. Arif, aku tak bisa nikah sekarang. Wajahku, identitasku, semuanya palsu. Aku tak keberatan. Sebelum ku ambil semua milikku, tak mungkin aku nikah pakai wajah yang kutiduri. Rizal, kenapa telepon aku? Rizal, kenapa telepon aku? Rizal, ajak ketemu. Jangan pergi. Kamu tahu, kalau mau rusak hubungan Rani dan Rizal, aku harus dekat Rizal. Tapi dia... Si Bapak Kusuma ternyata juga minder. Kau merasa kalah dari cowok matre yang cuma cari harta. Aku cuma takut kau disiksa dia. Tenang saja, latihan tinju 5 tahun ini tak sia-sia. Kika, Kenapa ajak aku ke sini? Tak takut Rani tahu? dulu aku coba cegah Rani menyakitimu, tapi dia terlalu iri padamu. Tika, selama ini kamu bagaimana? Berkat kalian, aku masih hidup. Kita pernah suami istri. Selama ini aku selalu merindukanmu. Aku juga menyesal bantuin Rani menyakitimu. Kau juga tahu kita suami istri. Dulu aku begitu cinta. Kau malah bersekongkol, mau rampas hartaku. Selain tak kasih akses ke kantor, apa yang tak kuberi kau? Salahku, tapi percayalah, aku terpaksa. Kalau tak bantu, dia ancam kasih tahu semua. Aku cuma takut kehilanganmu. Tapi untungnya, kalian menyerangku sebelum aku ambil asetku. Meski tak bisa diambil sekarang, lebih baik dari disantap dia. Aset apa? Kalian lagi apa? Kalian lagi apa? Rani, Saya. hentikan. Kau malah menghalangi aku. Memang benar. Sejak dia muncul lagi, aku merasa kau gelisah. Kau sudah lama ingin balik ke sana, kan? Rani, jangan terlalu marah. Kami cuma kebetulan bertemu. Iya, kami cuma ngobrol lama. Waktu suamiku direbutmu, aku tak reaksi sebesar kamu. Ngobrol lama? Apa yang mau kalian bahas? Cuma kebetulan bahas properti pribadiku di Swiss. Cukup! Putri, aku cuma kasihan padamu dulu. Jadi aku sedikit baik padamu. Tak sangka kau malah mau rusak hubungan aku dan Rani. Bahas hal yang tak penting. Rani, ayo pergi. Rencanamu sepertinya gagal, Riza. Sepertinya sudah tahu tipu muslihatmu. Sebenarnya aku sudah berhasil. Tadi aku mau bahas properti. Rizal sangat waspada. Tak mau Rani dengar. Rizal itu tetap egois seperti dulu. Apa aku buta dulu? Sampai suka sama dia. Sekarang sudah sembuh. Jangan terlalu marah. Kamu orang publik. Ada masalah, langsung ribut. Kalau kena foto, saham perusahaan bisa turun lagi. Iya, aku tak sehebat Putri. Aku cuma pencuri identitasnya. Tapi Rizal, jangan lupa. Kehianatanmu sebagai suamiku. Yang paling tak bisa dimaafkan. Kamu pikir Putri bakal maafkanmu. Dan balikan sama kamu. Benar ya? Kamu lagi overthinking. Aku tahu kamu sibuk urusan perusahaan dan kemunculan Putri. Tapi kamu harus tahu, makin marah, makin kena tipu Putri. Apa maksudmu? Putri ajak bertemu. Sampai kamu lihat, tujuannya pisahkan kita. Kamu tahu, kita sudah dapat ajakan kerjasama Pak Pratama. Meski sekarang belum untung, tapi nanti pasti akan baik. Putri mau ambil kembali perusahaan. Dia harus pisahkan kita. Kamu benar-benar pikir begitu? Tentu saja. Tapi Putri sekarang didukung Arif. Kalau tak perlu,
Kita sebaiknya jangan musuhi Kusuma demi Putri. Kamu benar. Kita sejak dulu sudah ditakdirkan bersama. Selamanya lawan Putri. Aku bisa kasih apa yang Putri tak bisa kasih. Rizal, jangan berniat jahat. Aku tak berniat jahat. Hidupku cuma kamu. Putri, kalau kamu berani muncul, aku tak keberatan habisi kamu. Aku lama banget mau makan bakcang ini. Akhirnya bisa makan pas pulang ke Indonesia. Mau makan, suruh orang belikan saja. Harus antri lama begini. Bisa sama. Bibi, cepat bayar. Kami di belakang lagi tunggu. Aku nggak bawa uang. Scan aja. Tunggu dulu. Aku kurang bisa. Kalian orang tua ini biar anak-anak urus saja. Nggak usah cari masalah. Buang waktu orang. Ngomong apa sih? Keluargamu nggak ada orang tua? Kamu anaknya. Bukan. Jangan ikut campur. Aku bukan anaknya, tapi aku yang bayar. Halo, 2 paket. Baik. Terima kasih, Nak. Nggak masalah. Lihat, Nenek. Aku ingat Ibu. Aku suka banget bakcang sini. Dulu tiap pulang, Ibu selalu antri belikan aku. Mungkin dulu Ibu juga pernah alami hal ini. Jadi, kamu antri buat belikan Ibu bakcang? Dia sudah nggak ada. Maaf ya, Nak. Nggak apa-apa. Bukan salah Nenek. Aku cuma teringat Ibu. Yo, makan panas-panas. Bibi kenapa? Kenapa, Bibi? Nenek tak apa-apa, cuma jantungnya tak sekuat dulu. Kalian anak-anak harus lebih waspada. Terima kasih, dokter. Apa? Aku hamil. Usia kandunganmu masih muda, harus istirahat yang cukup. Kalau tidak, bisa keguguran. Hamil di saat ini, mungkin Tuhan beri kesempatan untuk kami. Kamu siapa? Kenapa di depan pintu? Nyaris ketahuan. Mama, sudah kubilang harus dibantu. Sudah, jangan ngomong lagi. Hari ini ada gadis yang mengantarku. Cariin dia, ucapkan terima kasih. Baik. Tanya dia punya pacar nggak? Kalau belum punya, boleh jadi cucuku. Mama, aku punya pacar. Nanti aku ajak dia ke pesta ulang tahunmu. Maksudmu yang dulu, yang kamu ajak ke lewang itu? Aku nggak setuju. Mama. Sudah, jangan ngomong lagi. Cepat cari penyelamatku. Dengar nggak? Baik. Gak mau masuk bareng aku. Kali ini aku wakili pengusaha asing untuk ucapkan selamat ulang tahunnya Kusuma. Masuk bareng kamu tak sopan. Tapi aku lebih mau kamu ikut aku. Akan ada kesempatan. Kau pikir karena dekat Arif dengan statusmu sekarang bisa datang ke acara begini? Statusku apa? Menjadi Rani memang memalukan. Boleh ku kembalikan. Kau. Aku lagi bicara. Kau tuli. Ini hadiah ulang tahunnya Kusuma. Rani, kalau mau ribut, aku siap. Tapi jangan di sini. Terus kenapa? Kau penyihir yang godain suamiku. Sekarang jadi simpanan Arif. Berani datang ke rumahku. Takutnya Kusuma senior lihat hadiahmu malah merasa kotor. Perhatian, hadiah ini sangat mahal. Kau tak mampu ganti. Aku penasaran. Apa dasar kau mengklaim barangmu tak mampu ku ganti? Maaf ya, tangan licin. Rani Pratama, kau tahu nggak? Ini barang koleksi peringkat 10, wadah keramik biru langit. Kata aku, tak mampu hadiah, jangan datang. Buku Suma takkan salahkan kau. Tapi kau bawa barang palsu. Berani juga kasih buku Suma. Ini asli. Masih berani ngaku. Kau tahu nggak aslinya seberapa mahal? Seperti yang ku tahu, satu-satunya wadah keramik biru langit sudah dibeli Bapak Pratama dengan harga 100 miliar. Jadi milikmu pasti palsu. Dia mungkin tahu. Cuma mau nipu saja. Asli atau tidak, kau tak punya hak. Jadi maksudmu kau pengusaha kaya? Atau sebagai simpanan bisa keluarkan 100 miliar? Dia punya 100 miliar. Lucu banget kasih barang palsu. Hadiah ulang tahun buku Suma malah sengaja rusak. Gimana ganti rugi?
Oke, pas hari ini di pesta ini ada ahli penilai. Asli atau tidak, dia bisa cek. Kalau kau yakin hadiahmu asli, ayo dia cek. Benar atau tidak, dia bisa cek. Tentu saja, tapi kalau terbukti asli... Kalau asli, aku ganti 10 kali lipat. Kau yakin? Semua orang jadi saksi, tapi kalau palsu, kau harus berlutut minta maaf. Master Hartono datang. Master Hartono, tolong cek keramik yang pecah ini. Apa ini keramik Jawa kuno? Seperti yang ku tahu, keramik Jawa kuno asli. 2 hari lalu sudah dibeli Bapak Pratama. Tak sangka di acara buku Suma muncul lagi satu. Beberapa orang mengaku ini aslinya. Tolong cek dengan suksama, biar tak ada yang memalsukan. Memalsukan kebenaran, bukannya itu keahlianmu. Kau, lihat saja nanti. Apa kau masih bisa sombong? Keramik ini benar, bukan yang Ibu Santika sebutkan. Keramik Jawa kuno itu... Kubilang kan palsu. Apa pembelaanmu? Berani kasih buku Suma palsu? Iya, kok dia berani? Terima kalahnya. Sesuai janji, berlutut minta maaf. Pasti Pak Hartono belum selesai bicara. Masih berdalih, kalau tak mau kalah, jangan kasih barang palsu. Ini bukan palsu, ini bukan wadah keramik biru langit. Karena ini lebih mahal dan lebih langka. Wadah keramik biru langit letak eksklusif, mungkin satu-satunya di dunia. Sayang sekali, ini kehilangan dunia arkeologi. Saran saya, lapor polisi. Ibu Santika, lapor polisi atau ganti rugi? Kau pilih. Barang asli ini tak sangka ada di tanganmu. Putri juga tak sengaja, kami bayar harga aslinya. Tapi 10 kali lipat bagi Santika sekarang. Ternyata Santika sekarang tak sanggup keluarkan 100 miliar. Lupa tak ulang tahun buku Suma atas permintaan Bapak Pratama untuk antar hadiahnya. Apa kamu bilang? Kamu kenal Bapak Pratama? Tika. Tapi kalau dia tahu Santika tak sanggup keluarkan 100 miliar, apa masih mau kerjasama? Kau ancam aku! Aku juga tak mau, tapi hadiah Bapak Pratama malah pecah. Penjelasan. Kami setuju 10 kali lipat. Hizau. Ada cara lain. Kalau Bapak Pratama marah, kita jadi tak ada peluang. Dia bayar 10 kali lipat. Kau! Bapak dan buku Suma datang. Tante Kusuma lama tak jumpa tante, kelihatan lebih segar. Tika, perhatian. Rani lagi cari masalah sama kamu. Itu rutin dia, sudah kubereskan. Lihat dia di samping ibu. Teh, dia akan bilang apa? Cuma bilang, hal yang bisa menodai aku. Kapan dia bisa cari ide baru? Wanita di samping Bapak Kusuma. Kamu kenal dia? Sebenarnya, aku ada hubungan dengannya. Oh? Aku tak suka fitnah orang. Dia muridku yang kubantu. Tapi demi uang, godain Riza. Aku tangkap langsung. Makanya, ku suruh pergi. Tak sangka bertemu lagi, dia ada di samping Bapak Kusuma. Arif punya wanita macam itu? Tante Kusuma, tenang dulu. Paling Bapak Kusuma cuma tergoda sama wanita itu. Dia Rani Pratama? Ya, wanita ini licik. Tak usah bicara dengannya. Suruh dia pergi saja. Kau yang harus pergi. Tante Kusuma. Tante pusing ya. Dia Rani Pratama. Jangan panggil aku tante. Aku tak punya keponakanmu. Sebelum datang, sudah ku dengar. Kau buat pesta ulang tahunku jadi kacau balau. Sekarang, kau mau usir penyelamatku? Kau ini mau kurangi umurku? Kau penyelamat ibu? Siapa sangka begitu? Tante Kusuma, aku bisa jelaskan soal itu. Tak perlu. Bu Santika, dulu kau paling tidak juga pengusaha terkenal. Kau bangun perusahaan sampai hari ini. Tapi sejak kau menikah, sikapmu makin buruk. Sombong dan kasar, serta keras kepala. Kau tak diterima di pesta ini. Pengawal, suruh dia pergi. Bu Kusuma, kalau bicara begitu, apa tak peduli kerjasama kita? Mulai sekarang, Kusuma Group putuskan semua kerjasama. Rizal, kamu ngapain sih? Sudah kubilang kan. Sekarang Putri, ada Arif di belakangnya. Jangan cari masalah dia. Kamu malah bodohnya
di pesta Bu Kusuma buat onar. Siapa sangka si putri sialan bisa dekat sama Bapak Pratama. Kalau dari dulu, seharusnya sudah kuhabisi dia. Jangan cari alasan. Sekarang kamu cuma pakai wajah dia dan sementara pakai segalanya. Meski tanpa Bapak Pratama, kamu tetap kalah darinya. Ibu marah pada Rani yang pakai nama kamu dan terus berbuat bodoh. Jangan dipikirin. Dia yang bodoh, tapi aku yang disalahkan. Kadang kulihat dia, aku jadi bingung. Apa Putri dulu juga begini? Tapi kalau dia Putri, siapa aku? Kamu Putri. Dia bisa rebut wajahmu, identitasmu, tapi tak bisa rebut jiwamu. Santika Corp sudah goyah. Kusuma juga batal kerjasama. Sekarang mereka lebih butuh investasiku. Sekarang saatnya hadapi mereka. Akhirnya kamu ngaku. Masih ingat Putri ya? Rizal, jangan lupa. Dulu kamu yang antar dia ke ruang operasi dan tukar identitasnya ke aku. Apa gunanya bahas ini sekarang? Hah? Sekarang karena kamu, kita rugi 1.000 miliar. Kusuma juga batal kerjasama. Investasi Bapak Pratama kita harus dapatkan. Laporan keuangan 1 bulan terakhir sudah disiapkan di meja Bapak. Juga rapat yang Bapak atur sudah diinformasikan. Mereka seharusnya sudah datang. Sini, kamu kerja dulu. Jaga barang ini baik-baik. Kesempatan bertemu Pratama Internasional langka. Bisa dapat investasinya bergantung padanya. Ya sudah jelas. Mau kemana? Toilet. Kenapa kamu di sini? Kamu bisa di sini, kenapa aku tidak? Pantas di pesta Bu Kusuma, kamu bisa dapat hadiah dari Pratama. Putri, Harif saja belum cukup. Kamu sungguh tega demi naik. Rani, bukan semua orang seperti kamu. Bapak Pratama, penampilan Bapak. Ingat instruksi saya. Nanti, apapun yang terjadi, anggap tak kenal saya. Dia pasti yang mencuri lukisanku. Kau bilang aku mencuri? Bukti apa? Tadi cuma kita di toilet. Lukisanku itu baru aku tawarkan 600 miliar buat diserahkan ke Bapak Pratama. Rumah di Lembah Hijau. Lukisan ini hadiah sambutan untuk Bapak Pratama. Sangat berharga bagi kami. Jika kau mengambilnya, silahkan kembalikan. Ini cuma bukti. Harga barangnya hilang. Bukan aku yang curi. Pak Satpam, saya minta periksa tasnya. Ini tas saya. Kalian tak berhak melakukannya. Kalau tak mencuri, kenapa tak mau tasmu diperiksa? Kau juga suka lukisan ini. Dilelang, kau kalah dariku. Saat bertemu lagi hari ini, kau mencurinya demi milikinya. Cuma periksa tas saja. Takut karena mencuri? Harus cari tas baru, bisa buktikan aku tak bersalah. Benar. Kalau begitu, kalau setelah dicari, tak ada barangmu di tasku, apa maafmu? Sudah mau mati masih sok keras. Oke. Kalau tak ada, aku akan sujud di depan umum dan minta maaf. Baiklah, tenanglah. Cari saja. Mana mungkin? Lukisannya di mana? Kamu pasti sudah tukar. Tuh balikan lukisanku. Kau terus bilang lukisannya ada di tasku. Ku biarin, tak ada juga. Kau masih terus paksa. Lukisan ini begitu berharga. Apa aku boleh curiga kau malah menuduh orang lain? Benaran tak ada di sana? Kau curiga aku? Riza, kami sudah lama suami istri. Kau malah percaya kata dia dan curiga aku. Putri. Apa? Lukisan sudah sampai ke Bapak Pratama? Tunggu dulu. Bagaimana pertemuan kami dengan Bapak Pratama? Bapak Pratama marah karena kalian menindas Miss Pratama. Pertemuan hari ini batal dulu. Kau bilang apa ke Bapak Pratama? Harusnya aku yang tanyakan. Lukisan itu sudah sampai ke Bapak Pratama. Kenapa kau yakin lukisan itu ada di tasku? Atau mungkin kau sudah tahu lukisan itu pasti ada di tasku? Aku gak ngerti maksudmu. Tika, dia cuma terlalu peduli lukisan itu. Pantas saja dia cemas. Untungnya ini cuma salah paham. Begini saja, biar aku minta maaf atas namanya. Dia lagi gak enak badan. Kami pamit dulu. Berhenti, sudah boleh pergi? Kamu apa lagi? Bu Santika, apa kau lupa sesuatu? Rani, jangan terlalu keterlaluan. Tika, dia juga orang publik. Kalau dia sujud minta maaf, kalau ada yang foto, nama baik kalian berdua akan rusak. Kalau tak mau minta maaf, ya sudah. Biar aku panggil Bapak Pratama, direktur yang tak jujur. Apa masih perlu kerja sama? Selain ancam pakai Bapak Pratama, kau bisa apa lagi? Enggak kok, yang penting ini efektif. Cuma sujud minta maaf kan? Kalau berani bilang, pasti berani lakukan.
Maaf. Sudah cukup. Tentu saja belum. Rani, Rizal, hinaan kalian dulu akan kubalas perlahan-lahan. Putri Jalang, aku harus balas dendam. Sekarang dia didukung Arif dan juga Bapak Pratama. Kau bisa apa lagi? Bisa kubunuh sekali, bisa kubunuh lagi. Kau boleh. Kau terus-menerus menghalangi aku kejar Putri. Untuk apa? Jangan dipikirkan. Aku merasa sejak Putri kembali kita nggak pernah ada yang lancar. Kita sudah berjuang agar nanti bisa hidup lebih baik. Rani, aku sungguh ingin hidup bahagia denganmu di masa depan. Aku urus soal perusahaan. Soal Putri, nggak usah dipedulikan. Rizal, sekarang cuma kamu yang ada. Bodoh. Walau kau ganti wajah dan identitas Putri, kau tetap kalah darinya. Kenapa cari aku lagi? Tak takut Rani tahu? Tika, tolong. Santika Corp. Santika Corp dalam krisis. Belakangan ini kita rugi sebesar itu. Kau juga tak mau perusahaan yang kau bangun bangkrut begitu saja. Siapa yang buat perusahaan jadi begini? Masih punya muka bahas perusahaan. Setelah kau pergi, baru ku tahu aku dulu begitu bodoh. Rani itu bodoh. Walau dia rebut wajah dan identitasmu, dia tak bisa bandingkan denganmu. Tak berguna bicara sekarang. Aku sudah tersiksa kalian. Kau dekat dengan Bapak Pratama kan? Dan aset pribadi yang kau sebutkan? Rizal, jangan kira bicara saja aku masih percaya padamu. Kita suami istri. Tika, buku nikah kita asli. Sekarang aku bukan putri di buku nikah. Lagian, Rani hamil anakmu. Apa? Mana mungkin? Kamu tahu gimana? Gimana aku tahu tak penting. Tapi kau sebagai suaminya, kenapa kau tak tahu? Pertumbuhan bayinya sangat baik. Tapi kenapa tiap cek kehamilan cuma kamu sendiri? Ayah bayi juga sangat penting dalam proses cek kehamilan. Ayahnya belum tahu. Aku mau kasih kejutan. Mungkin dia mau kasih kejutan. Tak mungkin bayinya punya ayah lain kan? Oh iya. Ini aku temukan secara tak sengaja. Aku tahu kau pasti datang, Bapak Kusuma. Bu Santika, bicara saja langsung. Kukira Bapak Kusuma datang. Sudah tahu maksudku. Rani Pratama ini benar-benar berusaha merebut segalaku, termasuk priaku. Rani sudah datang. Tapi untung aset pribadiku dia tak bisa sentuh. Rizal, sekarang yang bisa bantu aku cuma kamu. Kamu pergi ngapain? Aku pergi, ngapain? Apa urusannya sama kamu? Rizal, jangan kira aku nggak tahu. Siang ini kamu ketemu si Putri Jalang itu. Kamu tega begini padaku? Kenapa? Cuma kamu boleh kencan sama cowok lain. Aku cuma ketemu Putri aja. Sudah gak tahan. Jadi maksudmu, aku jadi simpananmu? Aku tahu. Kamu dengar Putri si Jalang itu bilang apa? Kenapa? Sudah gak tahan? Mereka sudah saling curiga. Terima kasih, Dimas. Oh ya, kok kamu bisa ajak hacker jenius ini? Dia selalu bilang dunia luar itu nggak seru. Aku bilang, di sisiku itu paling seru. Dia langsung keluar. Cuma itu aja. Bukan. Aku suka Putri. Aku tak suka sama kakak. Arif, kamu ngapain? Dasar bocah, berani niatin pacarku. Coba di YouTube lain. Pagi-pagi sudah dengar kamu di dapur. Masak apa yang enak? Apakah ganggu kamu? Tidur lagi sana, kami diamkan. Tante Kusuma. Ibu bawa bahan pagi-pagi, memaksa masak untukmu. Tak usah repot-repot, biar aku saja. Kamu cewek, ngapain ke dapur? Bahan sudah siap, biar Arif saja. Ayo. Ya. Waktu kamu selamatkan aku, kamu langsung pergi. Aku cari kamu lama. Ini hadiah terima kasih dari Tante. Tak usah, Tante. Barang ini terlalu mahal. Aduh, dengar saja. Gunakanlah. Lihat, cantik sekali. Nanti, kalau si nakal ini berani ganggu, bilang saja ke aku. Aku bela kamu. Nanti, aku jadi ibumu. Terima kasih, Tante. Ini dari ibu.
Oh, ini hadiah terima kasih tante. Ini pusaka keluarga kami, hanya untuk mantu. Oh, aku tak tahu. Saat kau pakai, jangan harap lepas dariku. Aku tahu kau tak mau nikah sekarang, tapi aku akan tunggu. Halo? Kantor ada urusan. Aku harus urus dulu. Aku ikut saja. Tak usah, hal kecil. Aku pergi dulu. Putri Santika, nikmati saja hadiah besar yang sudah kusiapkan. Baik, aku segera ke kantor. Pak, ini bukan jalan ke kantor, kan? Oh, ternyata jalan itu kecelakaan. Jalan ini lebih dekat. Mohon cepat, aku buru-buru. Pak, aku tiba-tiba sakit perut. Aku harus ke toilet. Mohon berhenti sebentar. Sebentar lagi sampai. Nggak bisa. Aku benar-benar nggak enak badan. Aku cepat kok. Cepat pergi dan kembali. Salah! Cari sekarang, di mana lokasi mobil Putri tadi siang. Selain itu, hubungi Riza. Halo? Dia kabur di tengah jalan, sedang dicari. Wah, sudah bangun? Rani, kamu... Sekarang aku Putri, kamu yang Rani. Kau ikat aku cuma demi menegaskan identitasmu. Cuma nama dan wajah saja. Kau suka, kau pegang saja. Aku tak butuh. Ya, dulu aku kasih kau hidup. Harusnya kau pergi jauh. Kau malah muncul lagi. Jangan salahkan aku kejang. Kenapa? Kau pikir Riza masih ingat aku? Selalu merindukanku. Kau cemburu? Atau perusahaan mau bangkrut, tak bisa hubungi Pak Pratama. Kau panik. Semuru, aku cemburu kau baru dapat Pratama, lalu dapat Kusuma. Kau akan dihajar orang-orang. Nanti aku live di HP. Aku mau lihat. Kalau kau jadi pelacur, Rizal dan Arif masih mau merendahkan diri. Rani, kau tak tahu malu. Putri, sejak 5 tahun lalu, kau harus tahu. Lawan aku, apa nasibmu? Teman-teman, selamat bersenang-senang. Jangan, hentikan, tolong. Jangan, lepaskan aku. Tika, kamu gak apa-apa? Jangan sok peduli. Dengar penjelasanku. Ini semua ulah Rani. Arif yang menghubungiku. Jadi aku ajak dia. Tak sangka dia... Riza, kau yang ajak mereka ke sini? Kau tega! Diam kau! Kau tahu apa yang kau lakukan? Dasar wanita licik! Apa sih yang dia kasih ke kau? Sampai kau tak bisa bedakan lawan dan sahabat. Diam kau! Hakunawan. Belum saat kalian berantem. Apa maksudmu? Kau mau bagaimana mereka? Semua yang ada di sini harus dapat hukuman yang pantas, terutama dia. Polisi sedang datang. Dia dalang. Pasti tak bisa lolos. Riza, aku tak bisa masuk. Sekarang aku Putri. Kalau aku masuk, kau dan seluruh perusahaan akan tamat. Tika, Rani pakai wajahmu sekarang. Kalau dia masuk penjara, nama baikmu yang akan rusak. Boleh, ku lepaskan dia. Tanda tangan itu dokumen ini. Transfer saham? Apa maksudnya? Artinya,
Setengah saham Santika Group milikmu dipindah ke nama Arif Kusuma. Tanda tangan atau penjara, kalian pilih sendiri. Tanda tangan atau penjara, pilih sendiri. Kita tanda tangan. Rizal, kau tanda tangan, separuh perusahaan jadi milik mereka. Harus gimana lagi? Mau masuk penjara? Lagian perusahaan sudah utang banyak. Meski dapat saham, cuma kosong saja. Baik, kita tanda tangan. Sudah kubilang kan, jangan sentuh Putri. Berani kau pukul aku? Tak pantas kau dipukul. Sudah kubilang, Putri didukung Bapak Pratama. Kau yang salah. Kita kehilangan saham karena kau menyinggung Putri. Investasi Bapak Pratama terancam. Kalau bukan kau yang berkhianat, sudah ku bikin video Putri. Dia pasti tunduk padaku. Sekarang Putri di luar pakai wajahmu. Kau tak takut suatu hari ketahuan dan kau dikembalikan? Takkan ku biarkan terjadi. Aku yang Putri. Rizal, jangan kira aku tak tahu niatmu. Niat apa aku? Kau murahan. Saat dengannya, pikirkan aku. Saat denganku, pikirkan dia. Sayang Putri sekarang sudah dipegang Arif. Mungkin sudah tidur sama Bapak Pratama. Sudah basah-basahan. Rani, walau begitu, dia tak akan menoleh padamu lagi. Kau cuma bisa manfaatkan wanita dan merampas harta orang. Tiang kau! Rani, kau sudah bangun? Bayiku, di mana bayiku? Rizal, bicara, di mana anak kita? Maaf, tak seharusnya aku lewati kau sendirian. Salahmu dan Putri Santika, kalau bukan dia. Rani, tenanglah. Kita bisa punya anak lagi. Bagaimana ini? Ini anak pertama kita, Putri Santika. Aku akan bunuh dia. Tenanglah. Aku sudah dapat kepercayaan Putri. Tubuh dapat investasi. Kita hapus dia. Kantor tetap milikmu. Keluarga kita bertiga hidup bahagia bersama. Tak ada yang bisa pisahkan kita. Rizal juga berbuat begitu padaku dulu. Masih ingat dia? Aku bilang dia dua muka, sikap palsu. Saat lihat dia, aku cuma merasa jijik. Tapi, syukurlah bertemu kamu. Tunggu semua ini usai. Kita nikah ya. Tika! Dokter! Dokter! Cuma gula darah rendah, tak apa. Tapi dari laporannya, Ni Santika sudah hamil 3 minggu. Hamil? Tika, kamu dengar? Kita akan punya anak! Saat ini, Nia Santika lemah. Di awal kehamilan, jangan terlalu capek. Jaga kesehatanmu. Ayo, Arif, kita pulang. Turunkan aku. Kata dokter, tak boleh capek. Permisi. Anak muda ini... Ini hadiah untuk cucuku. Semua buat cucu laki. Kalau cucu perempuan gimana? Cucuku perempuan juga bagus. Mirip Tika. Tak mirip anak nakal ini. Sepertinya Tika anak kandungmu. Oh ya, soal nikah harus segera diadakan. Kalau enggak, pakai gaun nikah enggak cantik. Mama, jangan khawatir. Kalau aku enggak urus, siapa? Oh ya, aku suka satu gedung perkantoran. Aku harus belikan cucuku. Tante, enggak usah. Kenapa enggak? Keluarga kita banyak uang. Satu lagi, kamu harus panggil aku Mama. Kamu nggak mau anak ini. Kamu nggak mau anak ini? Aku... Tentu saja aku mau. Tapi... Kata dokter, tubuhmu belum kuat. Cukup istirahat saja. Biarkan aku urus semuanya, ya? Gak bisa. 5 tahun lalu mereka hancurkan keluargaku. Masih jelas di benakku. Akhirnya mereka tertipu. Kalau aku gak bisa kirim mereka ke penjara, aku tak akan tenang sampai mati. Jadi, kamu gak peduli anak kita? Aku cuma merasa dia datang gak pas. Kita bisa punya anak lagi. Kapan pasnya, Putri? Di hatimu, apakah anak kita, aku, bahkan dirimu sendiri kurang penting dari dendam? Ibuku mati marah di ranjang sakit. Mayatnya tak ditemukan. Rani merebut identitas dan wajahku. Selama 5 tahun, dipermalukan sebagai simpanan. Wajah dan namaku sendiri tak bisa diungkapkan secara terbuka. Aku begini, berhak meninggalkan dendam.
Arif, kasih aku HP-mu. Putri, jawab aku. Apakah demi dendam kamu rela korbankan anak kita? Ya. Baik. Aku mengerti. Halo? Tika, kita ketemu saja. Tika, ini janji saya, surat transfer saham. Rizal, apa rencanamu lagi? Tika, aku cuma mau kembalikan milikmu. Baru sekarang aku sadar apa yang kulewatkan. Tapi percayalah padaku, aku cuma mau kita kembali seperti dulu. Kau pikir dapatkan Santika, aku bisa hidup seperti dulu? Aku kehilangan lebih dari itu. Tika, apa maksudmu? Cuma status direktur Santika. Ambil saja. Harta pribadi keluargaku. Lebih dari triliunan. Apa? Triliunan? Sebanyak itu? Ya tentu. Itu warisan dari nenek moyang hasil kerja keras ratusan tahun. Yang kau lihat sekarang cuma permukaan saja. Harta itu ada di mana? Ayo kita ambil sekarang. Maksudku, lama-lama bisa ada masalah. Ambil sekarang, daripada orang lain terus menginginkannya. Orang lain? Rizal, demi utang judi ratusan juta, kau bisa korbankan aku. Bagaimana kau jamin kau bukan orang itu? Tika, aku tahu kau mungkin takkan maafkan aku. Aku ditipu. Aku pantas mati. Tapi kau tahu Rani si Jalang itu? Dia selingkuhi aku dan hamil anak haram. Tapi sekarang dia sudah keguguran. Jadi sekarang aku tak punya perasaan padanya. Tapi kita berbeda. Kita suami istri. Jadi percayalah, aku pasti lakukan segalanya bantu kamu. Rizal, kali ini jangan kecewakan aku lagi. Kenapa dia kesini? Entah. Sudah dengar, Rani rebut saham Bu Santika, jadi pemegang saham perusahaan. Dulu dia juga nyari Rizal. Gila! Itu sudah masa lalu. Demi Santika Corp, direktur Pratama baru, kita harus dukung dia. Bu Santika terlalu baik, jadi orang lain bisa manfaatkan. Betul, kau pemimpin Santika Corp. Kalau si Rani berani datang, kita usir dia. Siapa yang mau usir aku? Tak jumpa lama pemegang saham Santika, jadi nenek desa, suka gosip. Meski direktur Pratama merebut posisi, tak bisa ubah hitam jadi putih. Santika Group harus tetap Santika. Kau benar, Santika Group tetap Santika. Bu Rani, mereka semua pejabat lama perusahaan. Jangan usah repotkan mereka. Pejabat lama asli, sudah kau ganti semua 5 tahun lalu kan? Kau, cukup, aku tak main-main ke sini. Rapat pemegang saham pertama, aku mau lihat buku besar. Buku besar perusahaan rahasia tertinggi. Mana bisa kau ambil begitu saja? Sekarang aku pemegang saham terbesar Santika. Aku pemimpin. Kenapa tak boleh ambil? Rani, kau keterlaluan. Lihat buku besar itu tindas kau. Atau banyak hal jahat di dalam kau tak berani tunjukkan. Kau, tak ada yang tak berani. Bu Santika, tunjukkan. Kita tak ada yang ditutup-tutupi. Bu Santika, tunjukkan semua orang. Bu Santika, apa buku besar ada masalah? Lihat saja. Nimas, pastikan cek dengan teliti. Laporan 5 tahun ini aman. Mana mungkin? Sekarang semua sudah lihat kan? Laporan Santika Corp selalu aman. Ibu Santika, kami semua percaya sama Ibu. Betul. Rapat selesai. Putri-putri, kamu tetap kalah dariku. Kalau tenaga buat laporan palsu dipakai buat perusahaan, Santika takkan begini. Tak ada laporan palsu sempurna, terutama di sini. 2 hari saja. Memang kamu. Arif, sudah malam. Kenapa di sini? Kamu mabuk? Aku tahu, balas dendam adalah harapan hidupmu. Tapi demi anak, aku rela. Aku tak rela. Putri, kamu tak punya hati. Arif, aku di neraka. Tak boleh kau ikut di dalam kesakitan ini. Jalan
kau sudah bangun? Bapak Kusuma, apa yang kau lakukan? Tika, aku Arif. Kan kita janji, habis balas dendam kita nikah. Kita? Balas dendam apa? Menikah apa? Kau ngomong apa, Bapak Kusuma? Menurutku kita cuma rekan bisnis. Jaga sikapmu. Sayang, kamu datang. Kau sebut aku apa? Sayang, kau kenapa? Bukannya aku lagi konsultasi psikolog? Kok bangun di rumah sakit? Putri, kau lupa ingatan. Kau siapa? Kok kau mirip sama aku? Tika, kau baru bangun. Butuh istirahat. Jangan dipikirkan soal kejadian ini. Ku kasih tahu nanti. Tunggu sebentar. Lupa ingatan. Bapak Kusuma, kenapa masih di sini? Rizal, Putri sebut kamu sayang. Kamu langsung terima. Jangan kira aku tak tahu rencana kamu. Rencanaku apa? Putri sekarang lupa ingatan. Kesempatan kita datang. Apa maksudmu? Putri sudah dapat kembali mayoritas saham perusahaan. Kenal juga Bapak Pratama. Tak ada untung lawan dia langsung. Saat dia lupa ingatan, masih percaya padaku. Ambil kembali. Sedikit penderitaan, tapi tenang saja. Sebenarnya ada apa ini? Salahku dulu salah menilai. Jadi Rani bisa mengecohku. Tapi belakangan kita kerjasama. Kita bisa ambil kembali saham perusahaan. Tapi belakangan ini Santika Corp nilainya terus menurun. Kok bisa begini? Meski Rani merebut identitasmu, dia tak bisa mengelola perusahaan. Plus dia suka memaksa. Banyak pejabat senior sudah pergi. Rami? Tapi kenapa kamu hari ini muncul bareng dia? Saat itu aku sadar dia sudah kuasai perusahaan. Demi lindungi perusahaan, aku terpaksa main-main dengannya. Oh begitu, kau sudah berjuang sayang. Aku rela demi kamu. Dan Arif Kusuma itu memaksa tawar harga rendah. Banyak klien besar kita direbut Kusuma Group. Arif Kusuma itu sangat licik. Mungkin dia sudah tahu soal Tita. Makanya tega menindas Santika Corp. Semua itu tak penting lagi. Kau pernah bilang kau punya aset pribadi. Kalau dapat uang itu, masalah Santika bisa teratasi. Tapi lemari besarnya bank itu butuh wajah dan iris diidentifikasi dulu. Sekarang aku mau. Tak bisa ambil juga. Wajah? Tak apa. Aku cari cara buatmu. Bapak Kusuma mau apa? Aku mau apa? Miss Santika nggak tahu. Bapak Kusuma, jaga sikapmu. Aku sudah punya keluarga. Keluarga? Dengan orang yang buat keluargamu hancur. Aku nggak ngerti maksudmu. Aku tahu. Kau tak lupa. Rela bersamanya. Apa maumu? Bapak Kusuma, aku dan Niza saling cinta. Bukan rela-rela seperti yang kau pikir. Sakit itu, sudah ku bilang jelas. Harap kau jangan lagi campuri hidupku. Kau ganti wajah pun aku kenal. Apa aku tak tahu atau tidak? Betapa kau ingin demi balas dendammu, bahkan sengaja buat kecelakaan, buat gugur anak kita. Putri, kau tega begitu? Mungkin dulu aku pernah dekat dengan Bapak Kusuma, tapi itu sudah berlalu. Sekarang aku istri Rizal, direktur utama Santika Group. Harap jaga jarak. Jarak? Aku sama pacarku sendiri, kenapa harus jarak? Arif, anak masih ada. Arif, bayi masih ada. Tika. Sekarang Rani sudah kutekan sampai ujung. Dia memang gila. Setiap langkah balas dendam sangat berbahaya. Lupa ingatan cuma buat kau putuskan hati. Kita sudah sampai sejauh ini. Mana mungkin ku lepaskan kau? Tapi syukurlah, bayi kita masih ada. Ini juga anakku. Aku rasakan dia tumbuh hari demi hari. Aku tak tega. Tika, maksudmu? Aku mau jaga dia. Jaga anak kita berdua. Tika, aku akan lindungi kalian berdua. Tapi Rizal sudah tertipu. Soal aku lupa ingatan, tak boleh ketahuan mereka. Dia bisa pulang kapan saja. Kau pergi dulu dari sini. Tenang saja, saat dia pulang, sudah kuberi rintangan. Dia takkan segera kembali.
Tika. Tika. Kok kamu balik? Kaldu ayam buat kamu. Aku masak khusus buat kamu. Cicipi. Terima kasih sayang. Kamu gak mau minum bareng? Aku ke toilet dulu. Kamu minum dulu. Kak, boleh. Toilet ada orang. Soalnya aku lama di toilet, punya bau. Tika, kita suami istri. Masa aku gak mau sama kamu? Suami istri juga gak boleh. Mau ke toilet, keluar aja. Oke, ikut aja sama kamu. Aku minum bareng kamu. Nanti baru ke toilet. Oke. Waktu kita nikah, kaldu ayam ini. Ayo. Enak, masanya sama... Tentu saja, kamu paling suka masakan aku. Oh ya, Tika, aset itu yang kamu bilang. Bisa diambil setelah wajah kembali? Bukan asetku. Itu aset kita. Benar-benar, aset kita. Sayang, kaldu ayam ini agak dingin. Biar aku hangatkan. Dia pergi, keluar. Bagaimana hasilnya? Buku Santika ada tanda-tanda dimanipulasi. Dilihat dari laporan keuangan yang diserahkan ke pajak, kemungkinan besar mereka curang pajak. Dengan sifat serakah mereka, curang pajak memang sudah diharapkan. Selain curang pajak, mereka juga uang likuid perusahaan dipindahkan ke rekening pribadi. Maksudmu suap? Benar, dari frekuensi pencuriannya, kira-kira ratusan miliar. Kalau ditambah pengeluaran pribadi mereka, uang ini pasti cepat habis diboroskannya. Kalau begitu, kita bantu saja mereka. Sebarkan kabar bahwa Bapak Pratama akan suntik modal. Apa? Bapak Pratama mau suntik modal ke perusahaan kita? Benar, tapi Bapak Pratama bilang, suntik modal syaratnya audit aset perusahaan. Gimana ini? Kalau Bapak Pratama tahu buku kita rugi, apa semua sudah berakhir? Sudah kubilang jangan sentuh uang perusahaan. Sekarang gimana? Pratama mau audit aset. Tak cuma tak dapat modal, kita malah masuk penjara. Apa cuma aku pakai? Hah? Berapa banyak kamu pakai bayar judi? Kamu Rizal, ayo kabur saja. Bawa sisa uang ke luar negeri. Rizal, ayo kabur saja. Bawa sisa uang ke luar negeri. Rizal, kau berani pukul aku? Aku susah payah sampai sini. Kau malah bilang mau bawa uang ke luar negeri. Jangan lupa Rizal, sekarang aku Putri, Direktur Utama Santika. Asal ku bilang, kau bisa dipecat sekarang juga. Putri, kau pantas. Jangan lupa, bagaimana kau dapat status ini? Oke, aku tak pantas. Aku akan bilang ke Putri. Bilang, kau pembantu pembunuh ibunya. Lihat, Putri masih bisa tersenyum padamu. Rani, maaf. Aku juga marah soal pemeriksaan aset. Kau tahu, aku selalu cinta kau. Kita saling cinta. Tapi kalau aset dicari, kita semua tamat. Kita takkan sampai situ. Aku sudah punya cara. Sayang, asal aset itu disimpan. Cepat, kita ambil. Aku lupa karena kecelakaan. Lupa? Mana mungkin? Kau main-main saja. Kau sakitkan aku. Maaf sayang, aku cuma panik. Bukan sengaja. Kenapa buru-buru ambil aset itu? Sayang, aku bisa bantu kembalikan wajahmu. Sayang, aku bisa bantu kamu balikan wajahmu. Sayang, kamu serius? Kantor lagi krisis. Butuh aset pribadimu. Aku sudah temukan cara. Kalau kamu mau, aku bisa bantu balikan wajahmu. Kamu nipu aku demi asetku ya? Mana mungkin? Kau bilang sendiri aset itu milik kita. Mana mungkin aku sakiti kau? Syukurlah sayang. Setelah wajahku balik, kantor kita aman. Sayang, tenang saja. Aku pasti buat kau bahagia. Tunggu sebentar. Aku ke kantor. Iya. Tak sangka, Miss Santika bisa main film juga. Kalau tak tahu kau balas dendam, aku pasti terharu. Jangan godain aku.
Kau tak bilang begitu, dia percaya. Kau pikir Rani bakal nurut Rizal balikan wajahnya? Tentu tidak. Tapi Rizal pasti ada cara. Bukannya dia bilang dia cinta Rani? Dasar brengsek, demi uang, tidur sama mayat pun mau. Tunggu saja, yang seru baru mulai. Aku tak akan biarkan dia berhasil. Miss Pratama, ada apa denganku? Apa aku tak boleh ngobrol sama Bapak? Miss Pratama tak seperti orang yang mau ngobrol lama. Apa aku tak boleh ngejar Bapak? Miss Pratama, tak usah berkelit. Sebanyak mungkin, bicara jujur saja. Bapak lihat wanita yang lama dikejar. Sekarang dipelukan orang lain. Bagaimana rasanya? Ada banyak urusan di kantor. Kalau hari ini cuma buat ngomongin ini, maaf tak bisa. Aku bisa bawa Putri kembali ke Bapak. Apa maksudmu? Aku dari Rizal sampai begini karena krisis Santika Core. Kalau Bapak suntik modal Santika, bantu kita lewati krisis. Rizal akan kembali padaku. Yang Miss Pratama mau tak cuma itu kan? Tentu saja. Modal Bapak Kusuma harus atas namaku. Kalau Rizal kembali padaku, Putri hanya punya Bapak saja. Selamat kerjasama. Rani, berkat kamu dapatkan dana, kerugian perusahaan bisa tertutup. Kita nggak perlu bahas tolong-tolong. Benar juga. Tapi Arif Kusuma kenapa mau kasih dana ke kamu? Pria itu mudah berubah. Nggak dapat Putri, mau dapat wajah Putri. Itu wajar kan? Rizal, kamu nggak bakal berubah kan? Kamu mikir apa? Kita bersama lewati segalanya. Hanya kita yang paling mengerti satu sama lain. Kita pasangan yang paling cocok. Sisa langkah terakhir, kita akan berhasil. Sayangnya, anak kita... Aku tahu, anak selalu jadi beban hatimu. Aku bukan suami yang baik. Aku salah padamu dan anak. Aku tak pantas jadi ayah. Jangan pukul! Hani, kamu bisa maafin aku. Aku janji, kalau dapat dana dari Pratama, aku buat kamu jadi wanita terbahagia di dunia. Aku sudah lama maafin kamu. Rani, aku tahu kamu selalu mengerti. Gimana kalau kita coba punya anak lagi malam ini? Lihat saja apa kamu mampu. Ini apa ini? Tika, aku janji akan ganti wajahmu. Asal kamu setuju. Selesai operasi, kamu bisa balik ke wajahmu. Benarkah? Dokter, di sini semua orangku. Mereka jago operasi wajah. Susah payah ku tunggu kesempatan. Urus Rani sampai terkendali. Tika tenang saja. Selesai operasi, balik ke identitasmu. Ambil aset, selamatkan perusahaan. Semua bisa kembali seperti dulu. Tika, belakangan kamu selalu jantung berdebar. Mimpi buruk? Dokter ini susah payah kutemu. Tenang saja, aku pasti obati kamu. Ini bukan aku. Kenapa aku jadi Rani? Kamu sangat baik padaku. Tika, balik ke identitasmu. Kita hidup bahagia. Hidup bahagia. Rizal, hidup bahagiamu segera dimulai. Ayo, mulai. Baik. Tika, kok kamu jalan sendiri? Teknologi medis makin canggih. Baru operasi, tak ada bekas sama sekali. Tika, selamat kamu bisa pulih ke identitasmu. Kau tak tahu, saat aku terikat dengan Rani, aku rindu kau. Kalau bukan demi masa depan Santika, aku tak akan mungkin terikat dengan Rani. Kenapa? Tika, tenanglah. Rani tak punya identitasmu lagi. Dia tak berarti apa-apa. Dia tak akan bisa ganggu lagi. Kalau kau tak suka, bisa kubereskan. Riza, kamu tega sekali. Apa maksudmu? Rizal, kamu tega banget. Apa maksudmu? Wait, kamu siapa? Aku Rani Pratama. Gak mungkin.
Gak bisa tipu Putri. Kamu kecewa ya? Ini di mana? Putri, kamu mau apa? Daripada tanya aku mau apa, lebih baik pikirkan kenapa kamu di sini. Saat itu aku minum sama Rizal. Lalu aku langsung pingsan. Gak mungkin Rizal, pasti kamu. Kamu kenal dokter-dokter ini kan? Putri, jangan coba adu domba di sini. Gak mungkin Rizal. Benar gak mungkin. Kamu yang paling kena Rizal. Ayo kita taruhan, keluarlah dari pintu ini. Coba tebak, dia akan panggil nama siapa? Gak mungkin. Gak bisa tipu Putri. Kamu kecewa ya? Kenapa bisa begini? Rizal, kamu pikir aku bakal kalah lagi sama orang tak setia kayak kamu? Kau pikir aku akan jatuh lagi pada orang tak setia sepertimu? Kau tak amnesia? Kau harus belajar satu hal hari ini. Orang yang mainkan hati, pasti akan dimainkan hati. Gak mungkin, kita sudah janji dari awal. Setelah balik identitas, kita hidup rukun bersama. Kesempatan emas ini, kenapa kau tak ambil? Rizal, wajah asalmu akhirnya terbongkar. Kau orang yang paling egois. Diam kau! Kalau bukan kau iri Putri, berniat menggantikan dia, mana mungkin kita sampai begini? Kau yang dulu hutang judi besar, aku berkorban begitu banyak, bahkan aborsi demi kau. Inikah balasannya? Kau cuma cinta diri sendiri. Aku atau Putri, kau cuma jadikan kami tangga naikmu. Tika, jangan dengar dari gila ini. Kau pikir dia masih percaya omonganmu? Dia tak amnesia. Kau pikir dia akan lepas dendam dan balikan sama kau? Sejak wajahnya diganti, dia sudah musuh kita selamanya. Rani, harus diakui kau cukup tahu diri. Jadi sejak kau kecelakaan, kau main-main aku. Kau bagiku cuma ular berbisa yang tak tahu balas budi. Kenapa harus kerja sama kau lagi? Dasar calang, aku... Kalian tersangka kasus pajak hilang miliaran. Silahkan ikut kami. Lepaskan aku! Santika diduga curang pajak, jumlahnya miliaran rupiah. Rizal Gunawan disidik polisi. Menurutku, Santika, kasus curang pajak ini, Ibu Santika bertanggung jawab. Rizal Gunawan, GM Santika mengaku bersalah menggelapkan dana perusahaan dan curang pajak miliaran rupiah. Kalian diduga terlibat kasus curang pajak miliaran, sudah disidik polisi. Bukan aku, dia direktur Santika. Semua pajak harus lewat dia. Aku jarang di kantor. Pak polisi, kalau kalian tangkap dia, jangan tangkap aku. Rizal, aku benar-benar tak salah menilai kamu. Apa maksudmu? Tapi tak kusangka kamu bisa sekeji ini. Kau pikir selama ini bisa menipu aku? Pak polisi, aku siap bekerja sama. Aku sudah lama tahu ada masalah dengan arus kas perusahaan. Setelah diselidiki, suamiku, Rizal yang berbuat. Dana pajak perusahaan semua dia gelapkan buat bayar hutang judi. Bukti kejahatannya sudah kuseret di flash disk ini. Barangkali ini bagus. Sangat segar. Harus dimainkan baik-baik. Jangan mendekat, tolong. Nomor 750 dapat. Aku nomor 750 dapat. Putri, kau datang menolong aku kan? Tolong aku, tolong. Asal kau bantu aku keluar, aku akan ungkap semua kejahatan Rani di hadapanmu. Rizal, kenapa kau masih pikir aku masih percaya padamu? Putri, wanita kejam. Aku sudah menolong kau. Bantu? Jika kau tak khianatiku dulu, apa kau bisa menolongku? Selain itu, Rani akan dapat hukuman yang pantas. Kau ungkap tak ungkap, soal ini tak berpengaruh. Rizal, kau mendekatiku dengan tujuan bersama Rani mencuri identitasku, menjagaku di rumah sakit jiwa, membunuh ibuku. Kau tak tahu kan? Sekarang kode kau 758 itu nomorku saat di rumah sakit jiwa. Oh iya, aja cari koneksi untuk kau dapat kamar yang penuh dengan penderita HIV. Kayaknya efeknya lu. Lama tak jumpa.
Akhirnya Rizal masuk penjara. Di dalam, dia menderita. Semua perintahku. Aku tahu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa cari orang sebanyak ini? Maaf ya, aku terlalu nekat. Demi keselamatanmu, aku cuma mau menjauhkanmu, tapi melupakan perasaanmu. Kau bilang dua kata yang paling kutakuti. Kata apa? Maaf, terima kasih. Aku lebih mau kita saling berbagi segalanya. Semua akan baik-baik saja. Rizal sudah masuk. Sekarang Rani balas dendam demi merebut Santika. Dia pasti cari satu orang. Ada hal penting mau ketemu Pak Pratama. Tolong beri izin. Bu, Santika, Pak Pratama tak ada janji temu. Takkan bertemu Anda. Sudah ku bilang ini penting. Kalau karena kamu tertunda, Pak Pratama rugi besar. Kau sanggup tanggung? Jaga pintu. Kau pikir tahu siapa? Pak Pratama tak mau bertemu. Perlu susah-susah karyawan. Putri, kenapa kau di sini? Kenapa? Tak mau ketemu aku? Aku baru saja bantu kau. Jangan kira kau bantu aku ungkap tipu Rizal. Aku akan terima kasih. Kau cuma mau pakai tanganku buat masukkan Rizal ke penjara. Aku tak berharap kau terima kasih. Dulu ku bantu kau yang tak punya. Ku latih kuliah, kasih kerja bergengsi, hidup mewah. Kau balas budi dengan dendam, mengambil identitasku dan ingin membunuhku. Diam! Kau pikir tanpa bukti ada yang percaya? Tak ada yang diam-diam. Rani, aku penasaran batasanmu seberapa rendah. Bu Santika, Pak Pratama tak ada waktu bertemu, tapi dia akan adakan pesta kembalinya. Semua toko bisnis akan hadir, menunggu kehadiran Anda. Ucapkan terima kasih. Aku akan datang tepat waktu. Ketemu Pak Pratama juga nggak berguna. Yang dia mau temui itu aku, pemimpin Santika Group. Rani, apa kau main peran hingga percaya kau Putri Santika? Percaya atau enggak? Yang dapat tiket masuk itu aku. Harus ku kasih tahu. Meski dapat tiket, perusahaan harus punya aset bersih 500 triliun baru bisa masuk. Kalau enggak, cuma bisa di luar, menatap dari jauh. Nggak bisa ketemu Pak Pratama. Nggak mungkin. Sudah ku bilang, kau boleh nggak percaya. Percaya atau enggak, aset bersih Santika sudah cukup 500 triliun. Pak Pratama, kenapa undang dia ke pesta kembalimu? Pesta kita juga nggak ada syarat. Beberapa judi, kalau ada kesempatan, akan taruhkan segalanya. All in. Tak beri harapan. Mana bisa suruhnya mengembalikan semuanya. Harapan apa? All in apa? Transfer semua uangku ke perusahaan. Bos, kurang 500 miliar. Apa? Masih kurang segitu? Apa? Masih kurang segitu? Angkut saja, abaikan aku. Ibu Santika, perabot yang dijual termasuk sofa yang ibu duduki. Ibu Santika, uang sudah masuk ke rekening. Ya. Kenapa masih kurang segitu? Rumahku pun sudah disandra, harus tinggal di kantor. Keadaan ini, ibu harus pinjam uang liar agar Santika Group modalnya mencapai 500 miliar. Tapi ada saham sebagai jaminan, seharusnya gampang. Nanti kerja sama Pak Pratama. Uang liar. Sudah terkuras habis dan dikembalikan ke Santika. Rani sudah hubungi uang liar, mau sandra sahamnya. Bagus, siap jebak. Kenapa kamu di sini? Ada undangannya? Maaf ya, Pak Pratama itu ayah angkatku. Aku nggak butuh... Ayah angkat? Ayah angkat yang tidur bareng. Beberapa orang buka paha, bisa masuk sembarangan. Tapi orang yang kerja keras cuma bisa cari-cari. Cari-cari? Jadi 500 triliun Santika dari kamu? Putri, kamu juga pemegang saham Santika. Kamu nggak tahu situasi Santika. Jangan pura-pura di sini. Nggak bisa. Aku bukan direktur Santika lagi. Santika punya uang berapa? Apa urusanku? Kamu, Bu Santika.
Pak Pratama mengundang ke atas. Benar? Kayaknya ada orang tak bisa jaga miliknya. Ayah angkat juga masih mau ketemu aku. Putri, kadang aku penasaran. Apa aku memang ditakdirkan buat ngejarimu? Antar aku ke atas. Ngejar aku? Rani Pratama, malam ini kau tahu siapa yang ngejar siapa. Mana Pak Pratama? Bapak ada urusan, nanti baru kembali. Silakan istirahat di atas dulu. Istirahat dulu. Putri, walau menyebalkan, tapi harus diakui, wajahmu sangat berguna. Keterlaluan juga. Cuma badut saja. Sekarang giliran aku tampil. Bapak Pratama? Kenapa kamu? Kok kamu? Putri, kamu tahu ini tempat apa? Berani juga kamu masuk. Cuma ruang baju, tak ada yang tak berani. Yang Bapak Pratama mau temui aku. Kusarankan kamu keluar. Jangan ganggu aku dan Bapak Pratama. Rani, Bapak Pratama tinggi, pendek, kamu tak tahu. Kalau ternyata botak tua, kamu tetap mau. Putri, jangan sok suci. Kamu sudah tidur sama Bapak Pratama, masih pura-pura suci. Rizal itu tampan. Kau dan aku ternyata sama-sama jatuh ke dalam genggaman dia. Pria itu semua sama, asal dapat yang ku mau saja cukup. Kau yakin Bapak Pratama pria? Putri, kau berani hina Bapak Pratama bukan pria? Kamu biasanya cerdas, sekarang malah nekat. Duduk di kursi Bapak Pratama, berani hina dia. Kayaknya kali ini Arif tak bisa. Kalau ku bilang aku Bapak Pratama? Kalau ku bilang aku itu Pak Pratama? Jangan mimpi. Kau benar-benar gila. Tak mungkin. Sekretaris Lestari, bawa dokumen yang sudah disiapkan. Pak Pratama, ini dokumennya. Keluar dulu. Sudah percaya? Ini semua bukti. Kamu suap di Santika, jual saham jahat buat rusak pasar. Sama Rizal jahat ganti wajahku. Dan semua saksi yang tahu, kamu rampas aset. Tak mungkin. Buku bohongmu memang rapi, tapi tak bebas celah. Oh ya, ini surat utang pinjaman, berbunga tinggi dengan saham jaminan. Maaf ya, broker finansialmu juga orangku. Kau sengaja pinjamkan itu ilegal. Siapa bilang aku? Aku cuma tak mau saham perusahaan hilang, jadi aku bayar pinjamanmu yang berbunga tinggi. Sekarang aku yang jadi kreditormu. Kenapa? Apa katamu? Katakan, kenapa? Kenapa kau begitu beruntung? Sudah kehilangan Santika, masih bisa jadi pengusaha internasional terkenal. Beruntung? Tuh menurutmu, itu bertemu dua penjahat, kau dan Rizal. Satu mahasiswa yang kubantu, satu suamiku sendiri. Bersama merebut identitasku, bunuh satu-satunya keluargaku. Inilah beruntung. Tapi kau sudah punya bisnis sendiri lagi. Kenapa masih mau ganggu aku? Kau sudah punya begitu banyak. Punya berapa urusanku? Tak berarti orang bisa asal merebut. Rani, kau pikir segalaku bisa didapat begitu saja? Kau pikir dapat identitasku bisa tenang terus? Kau cuma badut pakai topeng manusia. Meski statusmu tinggi, harta pun takkan kau jaga. Satu-satunya jalanmu, kembalikan wajahku, termasuk semua saham Santika. Serahkan semua. Putri, terima kasih ya. Saat aku keluar pakai wajahmu, aku Ibu Santika. Kalau tukar wajah, aku Direktur Pratama.
Entah, hari ini pakai wajah mana buat sambut tamu di luar? Rani. Sudah bertahun-tahun, aku kamu aku. Kita seperti bayangan satu sama lain. Seumur hidupmu takkan bisa lepas dariku. Putri Santika, kau takkan bisa lepas dariku seumur hidup. Rani Pratama, apakah kau mimpi setiap hari bahwa aku akan kembali? Bayangan di bawah cahaya terang takkan bisa sembunyi. Berita besar, Direktur Santika Group ternyata disambar orang lain. Hei, siapkan berita utama besok. Tak masuk akal, besok dia pasti jadi trending. Aku segera kembali. Para wartawan, obrolan kita tadi apa sudah live? Live? Sejak kau masuk kamar ini, live sudah dimulai. Live di seluruh jaringan. Tak mungkin. Mulai besok, semua orang bisa membedakan siapa kita. Putri Santika, kubunuh kau. Rani Pratama, kau ditangkap. Pulihnya sangat baik. Jangan gosok-gosok kulitmu. Tika. Kenapa gak bisa kenal aku? Arif, aku kembali. Kata dokter, jangan gosok kulitmu terlalu keras. Iya. Aku cuma kangen. Apa maksudmu? Dibanding aku, lebih suka wajahku. Bukan. Kamu tahu aku cuma suka kamu. Semua bagianmu aku suka. Aku cuma senang buat kamu. Gak usah jelaskan. Bu Santika, wajahmu sudah pulih. Lalu, bagaimana dengan wajah Miss Pratama? Karena dia nggak mau wajahnya, biarin saja. Wajahku! Lagian, nggak ada yang bayar operasinya. Mama, aku lama tak jenguk. Mama pasti marah kan? Mama, jangan salahkan aku. Selama ini, aku pakai wajah Rani. Tak punya muka menemui Mama. Sekarang wajahku sudah pulih. Rizal dan Rani sudah dapat hukuman yang pantas. Tapi, Mama tak bisa melihatnya. Roh, ibu pasti melihatnya. Ini pacarku, Arif Kusuma. Untung dia sadar ada yang aneh. Esis Mama bisa diselamatkan. Arif, makasih. Kalau bukan kamu, aku tak tahu di mana aku beri Mama. Menjagamu dan keluargamu, aku rela. Soal pengalamanmu, semua sudah tahu. Wajahmu sudah pulih. Saatnya temui mereka. Iya, soal aset luar negeri dan aset Santika Corp harus segera dirapikan. Rizal dan Rani, rugi-rugi perusahaan, semua jadi kacau. Tenang saja, kalau butuh apa-apa, bilang saja. Iya, semua harus kembali normal. Usai skandal wajah palsu, Ibu Santika pulang ke Santika Corp. Aset perusahaan luar negeri digabung. Bisa Santika Corp bangkit lagi? Saat aku tak di kantor, Rizal dan Rani memasukkan orang-orang terdekat. Ini, bukti kalian nepotisme, bukti suap kalian. Setebal ini, cuma 1 tahun saja. 4 tahun lalu, tak usah ku cari. Tak usah. Ibu Santika, apa yang harus kami lakukan? Serahkan saham kalian. Surati pengunduran diri. Urusan tahun ini tak akan ku cari lagi. Mereka pergi. Lapor polisi. Bukannya tak akan dihukum. Aku bilang masalah tahun ini tak akan dihukum. 4 tahun lalu apa urusannya? Ibu Santika. Sekretaris Wulandari, manajer Satria, kalian... Ibu Santika, maafkan aku soal kejadian itu. Sudah lama aku ikut ibu, tapi tak bisa mengenali ibu. Sekretaris Wulandari, bukan salahmu. Soal wajah palsu, cuma dengar saja, sudah tak masuk akal. Ibu Santika, Rani pakai nama ibu berulah di kantor. Kecuali aku butuh kerja, yang lain tak tahan dia, baru keluar. Ibu Santika, soal kejadian itu kami merasa aneh. Sekarang ibu kembali, apa kantor masih butuh orang? Sudah sekian lama, kami masih ingin ikut ibu. Benar. Tentu saja, Santika Corp butuh orang sekarang. Yang lain juga, karena Rani yang sudah keluar boleh kembali. Terima kasih masih percaya padaku. Aduh, ayo sini, biar nenek lihat. Operasi sebesar ini pasti menderita banyak ya. Maaf Tante,
Baru sekarang Tante tahu kebenarannya. Tak perlu maaf. Dulu aku bilang sama Arif, anak yang dulu baik-baik, kenapa tiba-tiba jadi cuek? Tak sangka, masih ada hal yang lebih aneh, dasar anak nakal. Kau sembunyi. Tante, aku yang larang dia bilang. Rizal dan Rani orang yang licik. Berhadapan dengan mereka bahaya. Jadi semakin sedikit yang tahu, semakin aman. Nah, kau pasti menderita. Tante, aku tak apa-apa. Sudah, jangan bahas ini lagi. Bahas hal yang menyenangkan, kata Arif. Dulu kau pakai wajah Rani, tak mau nikah dulu. Sekarang sudah balik. Kamu juga pulih, soal nikahnya harus rencanakan juga. Nikah? Kalau tidak, gimana? Kalau tak nikah, perutmu akan kelihatan. Lihat, sketsa nikah buat kalian. Kita punya Kusuma Estate. Kalau tak suka ini, kucampuri mawar saja. Mana dia? Lepaskan aku! Kalian tahu aku siapa? Aku Putri Santika, direktur utama terkenal. Kalau aku bebas, aku akan gugat kalian semua. Ngapain berisik? Kalau masih berisik, tak ada makan malam. Kamu tak boleh begini. Aku Putri Santika. Bodoh ya mimpi. Siapa tak tahu kau mau merebut posisi Ibu Santika, baru ketahuan lalu dikirim ke sini. Berani kau lihat aku. Masih saja tak patuh. Tak usah makan. Refleksilah. Ini makananku. Kalian tak boleh begini. Putri Santika, aku akan bunuh kau. Ibu Santika kulitnya cantik. Tak pakai makeup pun cantik. Makasih, karena jago. Nanti keluar ada angpau buatmu. Siap. Makasih Ibu Santika. Ibu Santika murah hati. Halo? Putri penganku, sudah siap belum? Sudah siap makeupnya. Arif, kayaknya mimpi. Hari ini di hidupku saat paling bahagia. Sayang ibu tak bisa lihat. Dia pasti lihat. Dia juga doakan pernikahan kita lancar. Itu ibu, kok kamu yakin? Hika, tunggu aku. Aku segera jemputmu. Oh, oke. Aku tunggu. Putri di mana? Setan! Aku bukan setan. Katakan, Putri di mana? Siapa tak tahu Ibu Santika hari ini nikah di Kusuma Estate. Nikah, Putri. Kau rusak hidupku. Masih berani nikah. Kusuma Estate di mana? Naik taksi saja tahu. Berikan uangku. Aku ada uang. Cepat kau kasih nikah. Bapak Kusuma, belum saat lu jemput pengantin. Jangan ngomong yang aneh. Cepat gas sekarang. Wah, hari ini kamu cantik sekali. Pengantin tercantik datang. Ibu Santika, sebelum pengantin pria datang, ayo ke sana foto sendiri dulu. Oke, aku ke sana dulu. Putri, aku akan habisi kau. Masih berapa lama? Sebentar lagi. Cepat lagi. Hari ini Bu Santika cantik sekali. Bu Santika selalu cantik kan? Anehnya, waktu Rani pakai wajah Bu Santika, kurasa dia nggak cantik. Harus lihat dari sikapnya. Putri, kau yang begitu cinta dia. Waktu wajahnya ku ubah, kenapa kalian tak sadar? Rani. Ya, aku. Putri, kalau tak mau kembalikan wajahku, kamu mati saja. Dia Rani Pratama, cepat cegah dia. Jangan biarkan kabur. Mati saja. Mati saja kau. Tika. Arif. Putri Santika, dia palsu. Aku Putri Santika. Asal aku masih hidup, kau takkan bisa lepas dariku. Kau tak apa? Tika, aku tak apa. Arif. Dokter, gimana anakku? Ada bahaya. Luka Bapak Kusuma luas sekali, mudah terjadi komplikasi. Hari ini menentukan nasibnya. Ini... Mama, maaf. Bukan salahmu, salah si Rani itu. Sudah sakit jiwa dan dirawat, masih mau buat onar. Bunuh aku saja. Bunuh kau terlalu mudah.
Berani kabur lagi? Kubilang kau. Kamu sudah bangun? Ngapain ketawa? Aku belum marahi kamu. Siapa suruh lindungi aku? Kamu tahu nggak aku? Jika aku tak segera tiba menolongmu, aku mungkin menyesal seumur hidup. Apakah kau bersedia menikahi Putri Santika selama hidup? Aku bersedia. Putri Santika, apakah kau bersedia? Aku juga bersedia. Silakan pengantin tukar cincin. Arif, kayaknya aku mau lahiran. Tika, cepat. Tika mau lahiran. Tika mau lahiran.